Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Sanul Gunawan, kemudian ada teman saya yaitu Dalia Junianti dan Tiara Sri Wulandari, yang akan memaparkan pembagian jurnal internasional khususnya pada mata tugas mata kuliah Auditin Syariah, yang dimana dengan temanya yaitu pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Oke, selanjutnya di sini kami ingin membahas poin-poinnya. Yang pertama ada terkait masalah riset jurnalnya, kemudian yang kedua ada teori risetnya, dan yang ketiga ada metode risetnya, yang keempat motifnya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk masalah riset ini akan dijelaskan oleh saudara Talia Junianti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Talia Junianti. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu masalah riset. Masalah riset dalam artikel ini atau masalah penelitiannya yaitu ingin mendefinisikan pengawasan syariah dan mengkaji Dewan Pengawas Syariah baik di dalam maupun di luar bank sentral, perusahaan konsultan syariah, penasihat syariah, dan Dewan Pengawas Syariah atau SSB. Ini juga ingin mencari tahu dan membahas pentingnya posisi hierarkis DPS dan mengevaluasi tujuan dan fungsinya. Baik, untuk bagian kedua di sini ada teori riset. Oke, yang pertama di sini ada tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam. Nah, lembaga keuangan Islam atau LKI ini adalah lembaga keuangan yang secara resmi dan praktis itu mematuhi syariat Islam dan dalam kegiatannya. Kemudian IV ini ada banyak negara tetapi sudah mapan di komunitas muslim, dan termasuk bank, perusahaan asuransi, reksadana, dana nilai, dan penerbit obligasi saham. Kemudian pada tahun 1970-an itu IKI dimulai di Mesir dan menyebar melalui di Timur Tengah, kemudian di Timur Eropa dan Amerika Serikat itu dalam dekade berikutnya. Lalu pada tahun 2009 itu jumlah LKI mencapai sekitar 458 ini ada di seluruh dunia. Kemudian selama 3 dekade terakhir beberapa organisasi internasional itu telah didirikan dengan standarisasi dan harmonisasi praktik pemerintahan di antara IV. Kemudian Pasar Keuangan Internasional Islam atau IISN di Bahrain didirikan itu dengan 2 peran utama, di mana peran utama itu sebagai pendidikan pasar, dan yang kedua itu autentikasi syariah yang berkontribusi pada pengaturan diri yang lebih besar dan promosi pasar uang dan modal Islam. Kemudian yang poin kedua itu ada
definisi pengawasan syariah dalam prinsip-prinsipnya di sini tata kelola LKI itu ada dalam hukum kanun syariah yang memberikan pedoman untuk transaksi ekonomi dengan perilaku moral. Kemudian praktik terbaik pemerintahan diwujudkan dalam transaksi sehari-hari. Nah, umat Islam yang menganggap kekayaan mereka itu sebagai amanah dari Allah dan ujian bagi iman mereka. Ini dikutip dalam Said pada jurnalnya tahun 1996. Kemudian para ulama syariah yang berbeda memandang pengawasan syariah dari beberapa perspektif yang berbeda. Yang pertama di sini ada Sehatan pada tahun 1991 yang mendefinisikan itu bahwa pengawasan syariah itu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok unit bisnis itu untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syariah. Kemudian untuk melakukan itu Dewan Pengawas Syariah atau DSD itu memakai alat dan pendekatan yang tepat untuk mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya itu dengan menyampaikan laporannya kepada pihak terkait, termasuk pendapat, rekomendasi, dan panduan untuk perbaikan. Kemudian begitu juga sama dengan Abu Buddha. Sini Abu Buddha pada tahun 2021 itu mendefinisikan hal yang sama juga seperti menurut kita pada tahun 1991 tadi. Kemudian di sini ada perbedaan pada menurut Atiyah pada tahun 1951. Dia menekankan bahwa aspek lain dari pengawasan syariah itu ada yang hilang dalam definisi sebelumnya. Dimana itu upaya awal pendiri dan pemangku kepentingan IFI yang berasal dari keinginan mereka untuk memimpin IFI dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan semangat mereka terhadap IFI dan kemampuan mereka itu dalam mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya itu dengan bantuan individu untuk memenuhi syaratnya. Kemudian ini ada menurut Abu Amir pada tahun 1994, Abu Syadi pada tahun 1990, ada Kafrawi pada tahun 1986, kemudian ada Arabia pada tahun 1992, Daud 1996, kemudian Jawair pada 1996, yang dimana itu dia mendefinisikan proses pencegahan, analisis semua kegiatan, produk, kontrak dan transaksi IFI itu mulai dari penyambungan IFI dan seterusnya itu untuk memastikan kepatuhan dengan syariah Islam. Di mana itu tujuannya menghasilkan keuntungan nyata atau halal untuk peningkatan kinerja pada LKI. Nah, di sini dari definisi di atas itu sebenarnya mencakup 4 hal. Yang pertama di sini ada revisi anggaran dasar dan semua kebijakan internalnya. Dan yang kedua itu ada penerbitan keputusan agama atau fatwa yang sebelumnya itu
sebelum peluncuran produk ke publik untuk memastikan kepatuhan mereka dengan syariah. Dan yang ketiga ada meninjau produk dan kontrak baru selama pelaksanaannya. Ini untuk melakukan kepatuhan terhadap syariahnya juga. Dan keempat, melaporkan pendapat syariah kepada pihak yang terkaitnya. Kemudian di sini kita ke poin ketiganya, ada pentingnya pengawasan syariah menempati posisi penting dalam struktur tata kelola LKI. Nah, di sini itu pengawasan syariah itu memang penting dalam struktur LKI. Di mana di sini ada bersumber dari lima sumber yang berbeda. Itu ada agama, sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama. Di sini ada posisi keagamaan. Dan itu diturunkan dari kemampuan ulama syariat untuk memahami dan memaknai prinsip-prinsip syariah kepada orang lain. Yang dimana itu saat ini karena kekurangan pemahaman prinsip-prinsip syariahnya di kalangan, terutama di kalangan manajemen LKI, keberadaan pengawasan syariah itu jadi jadi sangat penting untuk membantu LKI dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah. Dan keduanya itu ada pengawasan syariah menghilangkan keraguan pemangku kepentingan tentang kegiatan LKI dengan kepatuhan syariat Islam. Ini karena ulama syariah memiliki posisi yang dihormati dalam komunitas umat muslim. Dan mana persetujuan mereka itu terhadap itu yang memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang legitimasi transaksi jika klien tidak mendapatkan tujuan, yaitu persetujuan pengawasan syariah pada setiap kontrak, yaitu mereka menolak kontrak. Disinilah peran kekuatan sosial dari para ulama muslim untuk mengedepankan pentingnya dalam syariah. Yang ketiga itu ada pengawasan syariah memiliki kekuatan ekonomi. Nah, ini karena transaksi LKI itu didukung oleh aset tetap. Ini dikutip oleh Hamad pada tahun 2006. Nah, itu investasi mereka mengarah pada stabilitas ekonomi dan secara langsung itu berkontribusi pada produk domestik bruto. Di mana itu selanjutnya pengawasan syariah menegakkan tidak keadilan dan eksploitasi dalam transaksi. Ini tidak terjadi bunga pinjam pinjam. Nah, ini dikutip dalam Tigaba pada tahun 2009. Kemudian yang keempat ada kekuatan hukum dalam pengawasan syariah. Ini berasal dari berbagai sumber termasuk itu regulator di bank sentral maupun tata keuangan OMP itu mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah untuk dilisensikan sebagai bank syariah. Kemudian yang kelima itu ada pengawasan syariah, biasanya itu dialokasi di bawah pemegang saham untuk menekankan keunggulannya di atas
organ tata kelola lain dan menegaskan otoritasnya itu dalam mengarah kegiatan LKI. Nah, jadi itu para ulama syariah menetapkan kebijakan internal mereka, termasuk tugas, tanggung jawab, hubungan dengan pemerintahan, organisasi pemerintahan lainnya di IPI. Kemudian poin selanjutnya di poin 4 itu ada bentuk-bentuk pengawasan syariah. Nah, di sini bentuk-bentuknya itu pada level makro, pengawasan syariah dilakukan oleh petinggi syariah atau di sini singkatnya SSCS. Dalam skalanya nasional atau regional. Beberapa negara telah merumuskan SSC di dalam Bank Sentral untuk memantau LKI dalam melakukan pengawasan syariah. Organisasi lain seperti AOIP, General Council for Islamic Banks and Finance Institution atau SIBAFI, dan Islam International Rating Agency atau IIRA telah merumuskan SSC itu mereka untuk membantu LKI dalam mempertahankan pengawasan syariah mereka. Kemudian pada di tingkat makro ini itu dalam kasus tingkat makro ini itu SSC mengharapkan ada 4 pencapaian tujuan, yang dimana pencapaian ini yang pertama ada memurnikan transaksi LKI dari kepentingan spekulasi, penyalahgunaan, maupun monopoli. Yang kedua ada memastikan LKI itu benar-benar mematuhi syariah. Nah, yang ketiga ada menyetujui perekrutan pengawas syariah lokal dengan menetapkan jumlah maksimum LKI yang dapat diawasi. Yang keempat itu ada berkolaborasi dengan pengawas syariah setempat dalam menawarkan produk standar dan menyelaraskan fatwa mereka. Nah, ini dimana tujuan 4 tadi ini itu untuk mempertahankan fungsi khusus. Nah, fungsi khususnya ini untuk meninjau kebijakan, konstitusi, dan dokumen LKI untuk kepatuhan syariahnya. Kemudian mengeluarkan fatwa dan keputusan untuk bank sentral serta LKI lokal kapanpun diperlukan. Nah, berkolaborasi dengan DPS lokal dalam menerbitkan kontrak dan perjanjian standar. Kemudian melakukan audit reguler atas transaksi LKI untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Dan sini membantu IKI dalam menetapkan program yang komprehensif untuk melatih manajemen mereka. Kemudian, nah di sini ketika pengawas syariah setempat saling bertentangan dalam fatwa mereka itu mengenai produk kontrak baru, fatwa yang berbeda ini harus disampaikan kepada KSS untuk bertemu dengan penerbit fatwanya. Nah, kemudian mengeluarkan keputusan akhir. Nah, ini dikutip dalam menurut Al-Majini pada tahun 2009. Kemudian
di poin ke ini di poin ke-6 ada Dewan Syariah Standar Tata Kelola AAOIP. Nah, di sini DPS adalah panel yang terdiri dari 3 ulama syariah atau lebih yang melayani satu LKI. Jadi dikenal yang melayani satu LKI, lebih dari satu LKI. Nah, kemudian dalam tata kelola ini memiliki 3 anggota di DPS yang membawa 4 manfaat. Ini diantaranya itu menguntungkan SSB, terus menguntungkan SSB dari pendapat kolektif anggota yang beragam. Yang kedua itu menghilangkan konflik kepentingan yang mungkin timbul dari memiliki satu penasihat syariah. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan fatwa dan mengambil keputusan yang disetujui dengan pemungutan suara dan bukan oleh satu penasihat syariah. Dan yang keempat ada meningkatkan kepercayaan klien itu dalam produk maupun kontrak LKI. Kemudian ada SCF. Nah, di sini bertindak sebagai kontraktor independen, itu seperti auditor eksternal. Nah, SCF ini mengawasi proses konversi lembaga keuangan konvensional itu menjadi LKI dan melakukan audit jadwal internal maupun eksternal. SCF ini sebenarnya masih belum matang dalam penyediaan layanan mereka karena ada beberapa alasan. Di sini alasannya ada tidak adanya hukum standar untuk mengatur hubungan mereka dengan LKI. Yang kedua itu ada tidak adanya kerangka standar untuk proses auditing syariahnya. Kemudian yang ketiga ada beberapa SCF bertindak sebagai konsultan dengan mengeluarkan fatwa tanpa audit syariah. Nah, ini untuk memastikan implementasinya itu benar dan mengoreksi pelanggaran dalam manajemen selama implementasi itu. Yang keempat ada beberapa SCF juga menggunakan iklan untuk menyampaikan pesan mereka seperti menawarkan layanan yang tidak terkait dengan pengawasan syariahnya. Dan sementara yang lain terlibat dalam kegiatan yang tidak terkait itu dengan pengawasan syariah seperti peminjaman, penawaran perdana. Kemudian pada poin 7 itu tujuan pengawasan syariah standar dalam tata kelola AAOI. Nah, di sini ada 4 poin tujuan pengawasan syariah. Yang pertama ada ulama syariah itu untuk ulama syariah mengawasi kegiatan untuk memastikan kepatuhan penuh mereka terhadap syariah dengan mencocokkan produk dan kontrak dengan prinsip syariah. Kemudian ada pengawasan syariah yang merepresentasikan pemegang saham dalam mengkaji pendapat yang dihasilkan pada akhir tahun untuk memastikan legitimasi. Kemudian yang ketiga ada
itu para ulama syariah mendidik modal manusia dalam aturan dan prinsip syariah untuk memahami visi inti dan mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adanya pengawasan syariah untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku tentunya terhadap produk maupun kegiatan dalam LKI. Dan poin yang terakhir atau poin ke-8 di sini ada fungsi pengawasan syariah untuk fungsi pengawasan syariah. Nah, di sini ada fungsi DPS. Nah, fungsi DPS dapat diklasifikasikan ini menjadi tiga fungsi menjadi dua fungsi. Sini fungsinya ada pengawasan dan fungsi konsultasi. Nah, sini untuk fungsi pengawasan itu diantaranya ada penerbitan fatwa dan keputusan sebelum melakukan transaksi. Yang keduanya itu menyetujui produk, kontrak, dan layanan baru. Ketiga, mengaudit prosedur penerapan produk baru pada bekerja sama dengan auditor internal syariah. Yang keempat itu mengaudit laporan akhir tahun dan menyetujui pembagian laba bersih antara pemegang saham dan investasi pemegang akun. Kemudian untuk fungsi konsultasi ini ada yang pertama ada menemukan solusi yang sesuai dengan solusi syariahnya itu yang sesuai selama pelaksanaan kontrak. Yang kedua menjelaskan cara menghitung zakat yang harus dibayar, yaitu 2,5% dari kekayaan tahunan individu yang disumbangkan untuk amal sebagai sedekah. Kemudian yang ketiga ada membimbing manajemen dalam menghasilkan pendapatan syariah khususnya. Nah, ini untuk tujuan dan melakukan karya dan kuliah untuk manajemen dan keuangan. Mungkin itu untuk teorinya. Selanjutnya nanti akan dibahas ini metode risetnya oleh rekan saya. Bismillah, selanjutnya mengenai metode riset yang digunakan. Makalah ini mengulas berbagai literatur teoritis, khususnya proceeding. Nah, proceeding ini merupakan paper akademis yang telah dipublikasi. Dari proceeding terbaru, dari konferensi yang relevan di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, atau biasa disingkat dengan GCC, bersama dengan standar organisasi akuntansi dan audit lembaga keuangan Islam. Dalam kerangka kerja, untuk memahami peran Dewan Pengawas Syariah, dikembangkan dengan menyarankan serangkaian tujuan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Bismillah. Lanjut yang keempat, yaitu temuan riset. Makalah ini atau artikel ini menemukan kurangnya standarisasi di antara IFI mengenai posisi SSB dalam hierarki perusahaan. Selain itu, DPS ditemukan mengendalikan kegiatan LKI lebih dari jenis pengawasan syariah lainnya, seperti perusahaan konsultan syariah dan penasihat syariah.
Selanjutnya, pada pembahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Pengawasan syariah memainkan peran penting dalam tata kelola lembaga keuangan Islam. Ini memiliki bentuk yang berbeda di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Secara makro, pengawasan syariah dilakukan oleh KSS di dalam dan di luar bank sentral. Pada tingkat mikro dilakukan oleh DPS, SSC, dan penasehat syariah. SSB adalah bentuk pengawasan yang paling umum. SSB ini memperoleh kepentingannya dari 5 sumber. Yang pertama ada sumber agama, sumber sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola. Dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam ini sesuai dengan syariah melalui pengawasan manajemen dan memberikan bimbingan kepada mereka. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.